Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Alhamdulillah. Mari kita lanjut masih mengenai Islamologi atau buku Islamologi yang disusun atau dikarang oleh Maulana Muhammad Ali, yang pada pagi ini insya Allah akan membahas tentang sifat cinta kasih Allah lebih menonjol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Terang sekali bahwa sifat Allah di atas tak ada sangkut pautnya dengan autokrasi, tak mengenal ampun, dendam dan kejam yang biasa disangkut pautkan oleh kebanyakan penulis Eropa dengan gambaran Allah yang dilukiskan dalam Al-Quran. Sebaliknya, sifat cinta kasihlah yang dalam Al-Quran lebih ditonjolkan daripada dalam kitab suci yang lain. Bukan saja setiap surat diawali dengan dua sifat Rahman dan Rahim. Yang ini menunjukkan bahwa cinta kasih Allah itu amat menonjol. Melainkan Al-Quran melangkah lebih jauh lagi dengan memberi tekanan berat kepada maha luasnya rahmat atau kemurahan Allah yang tak terhingga. Berikut ini beberapa contoh yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Ia telah menetapkan rahmat atas dirinya. Quran surat 6 ayat 12 dan surat 6 ayat 54. Tuhan kamu adalah Tuhannya rahmat yang maha luas. Surat 6 ayat 164. Lagi, dan baik sayangku meliputi dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Surat 7 ayat 156. Kecuali orang yang Tuhan dikau berbelas kasih kepadanya dan karena itulah dia menciptakan mereka. Surat 11 ayat 119. Wahai hamba-hambaku yang berbuat melebihi batas terhadap jiwanya, janganlah berputus asa akan kemurahan Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Surat 39 ayat 53. Tuhan kami, Engkau telah merangkum segala sesuatu dalam rahmat dan ilmu. Surat 40 ayat 7. Rahmat Allah begitu besar hingga itu merangkum kaum mukmin dan kaum kafir, sebagaimana diuraikan dalam ayat tersebut. Malahan para musuh Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai rahmat Allah. Al-Quran mengatakan, dan apabila kami icipkan rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa kemalangan, tiba-tiba mereka membuat rencana untuk menentang ayat-ayat kami. Surat 10 ayat 21. Berulang kali Al-Quran menerangkan bahwa jika kaum musyrik ditimpa kemalangan, mereka menyuruh kepada Allah. Lalu Allah menyingkirkan kemalangan mereka. Gambaran sifat Allah yang dilukiskan dalam Al-Quran dari awal hingga akhir semuanya berupa cinta dan kasih. Dan sementara sifat kasih Allah diuraikan dengan berbagai nama dan diulangi beratus kali. Sifat Allah menimpakan siksaan yang menimpakan pembalasan
hanya tercantum 4 kali saja di seluruh Al-Quran, yaitu surat 3 ayat 3, surat 5 ayat 95, surat 14 ayat 47, dan surat 39 ayat 37. Memang benar bahwa hukuman terhadap kejahatan merupakan pokok persoalan yang paling ditekankan oleh Al-Quran. Tetapi dalam hal ini tujuannya hanyalah untuk menanamkan pengertian bahwa kejahatan paling dibenci oleh Allah dan harus dijauhi oleh manusia. Dan secara intensif Al-Quran bukan saja meletakkan tekanan pada pemberian ganjaran terhadap perbuatan baik, melainkan melangkah lebih maju lagi dan menyatakan berulang kali bahwa kejahatan itu akan diampuni atau dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan itu sendiri. Sebaliknya, perbuatan baik akan mendapat ganjaran lipat 10, lipat 100, atau bahkan tak ada batasnya. Tetapi di samping itu, hendaklah diingat bahwa menurut Al-Quran, tujuan siksaan adalah untuk penyembuhan. Dan sekali-kali bukan balas dendam. Siksaan adalah penyembuhan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Jadi, dalam hal ini sifat cinta kasihlah yang menonjol, karena tujuan siksaan adalah untuk menyembuhkan penyakit agar manusia dapat berjalan menuju ke arah kemajuan rohani. Salah satu nama Allah yang oleh para ulama akhir-akhir ini dimasukkan dalam Asmaul Husna 99 nama, sekalipun itu tak disebutkan dalam Al-Quran, ialah Ad-Dar, atau yang menyebabkan kemalangan. Akan tetapi kemalangan ini hanyalah dalam arti terbatas, yakni hukuman suatu kejahatan dengan tujuan untuk penyembuhan. Al-Quran menyatakan, dan kami timpahkan kepada mereka kemalangan dan kesengsaraan agar mereka rendah hati. Surat 6 ayat 42 dan surat 9 ayat 7 dan surat 7 ayat 94. Demikian pembahasan untuk pagi ini. Insya Allah dilanjut besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.